Apa perbedaan kedua bentuk berikut, lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini kita diberikan dua bentuk ya, di mana bentuk A dan bentuk B ini berbeda. Ya, meskipun sama-sama ada akar 5 tapi bentuk ini berbeda. Kenapa berbeda? Di bagian A, gitu ya. Ini bentuk akar dalam akarnya ini. Jadi akar perulangan 5 di dalam ini terjadi sampai tak hingga kali. Gitu ya. Jadi sampai tak hingga. Jadi akar 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya sampai tak hingga. Sedangkan di bagian B itu akar 5, akar 5, akar 5 ya, akar dalam akar ini hanya terjadi 3 kali perulangan terhadap si limanya gitu ya. Jadi tentu bentuk ini keduanya berbeda. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita selesaikan. Jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama itu kita akan buat dulu dengan cara seperti biasa ya. Kita akan membuat suatu pemisalan ya. Jadi kita misalkan dulu bentuk yang kita punya ini adalah X atau variabel lain, misalnya saya pakai X saja. X adalah akar 5 akar 5 akar 5 dan seterusnya. Nah, itu ya, sampai tak hingga. Nah, sama seperti biasa untuk menghilangkan akar terluarnya ini kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Jadi di sini kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi ruas kiri itu saya kuadratkan, ruas kanan juga saya akan kuadratkan. Ini saya tuliskan kembali dulu ya. Jadi X sama dengan akar 5 akar 5 lagi, akar 5 lagi sampai tak hingga. Nah, ini saya kuadratkan di kedua ruasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kuadratkan. Jadi perlakuan ruas sebelahnya juga ya sama-sama kita kuadratkan. Sehingga kita akan mendapatkan, ini berarti jadinya adalah X kuadrat. Nah, yang ruas kanan tuh jadinya adalah 5 akar. Nah, akar ini yang berulang lagi ya, akar 5 itu ya, akar 5 dan seterusnya. Oke, nah kita tahu bahwa tadi kita sudah memisalkan bentuk ini, bentuk ini ya, itu sebagai X. Berarti sekarang kita akan mendapatkan bentuknya menjadi X kuadrat sama dengan 5X seperti ini. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangi dengan 5X, kita akan mendapatkan bentuknya menjadi X kuadrat kurang 5X itu sama dengan 0. Baik, kalau begitu berarti kita selesaikan. Di sini ada faktor yang sama yaitu si X-nya. Jadi saya boleh mengambil X-nya keluar ya. Di sini tinggal X kurang 5. Ini sama dengan 0. Berarti di sini X-nya yang sama dengan 0 atau si X kurang 5-nya yang sama dengan 0. Oke, berarti ini hasilnya adalah X sama dengan 5. Nah, si 0 ini kan tentu tidak memenuhi ya. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena kita mengakarkan bentuknya yang bukan 0. Nggak mungkin kan hasilnya adalah 0. Jadi ini hasilnya adalah 5 ya. Jadi hasilnya adalah 5. Sedemikian kita bisa ngambil suatu kesimpulan juga ya bahwa nanti gitu ya. Nah, kesimpulan kita misalkan kita dapat bentuk akar misalnya P gitu lah ya. P akar P dan seterusnya sampai tak hingga, maka ini ternyata hasilnya adalah P. Nah, gitu ya. Berarti kalau bentuk kita sekarang jadi akar 5 akar 5 akar 5 akar 5 dan seterusnya itu hasilnya adalah 5 seperti ini. Oke, ini yang A sudah terjawab. Lalu bagaimana dengan yang B? Nah, kita lihat yang B. Yang B ini kan eh, 5-nya itu perulangannya hanya 3 kali ya. Jadi akar 5 akar 5 akar 5 seperti ini. Nah, kita akan menentukan nilainya ini. Ini sebenarnya boleh saja langsung dibuat yang menggunakan sifat eksponen ya. Cuma di sini saya akan langsung memberikan saja rumusnya seperti apa ya. Oke, ini kita tentukan. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan bentuk gitu ya. Jadi misalkan kita mendapatkan bentuk akar P lagi, nah, akar P. Nah, ini P-nya sebanyak, nah, dengan P-nya itu sebanyak N kali. Nah, oke. Jadi P-nya itu ini ya. Di sini berarti si P-nya ada 3 kali ya. Jadi P-nya itu ada 3 kali. Berarti di sini rumusnya adalah ya. Jadi di sini ini akar P di akar P. Nah, akar P. Nah, ini kan si P-nya itu 3 kali ya. Nah, ini hasilnya adalah P berpangkat gitu ya. 2 pangkat N kurang 1 dibagi dengan 2 pangkat N.
seperti ini. Artinya kalau sekarang kita punya bentuk akar 5 ya, lalu akar 5, lalu akar 5 lagi, di mana si akar 5-nya ini ya, akar 5-nya itu 3 kali. Berarti kan n-nya sama dengan 3 ya. Berarti hasilnya adalah P-nya adalah 5 ya. Berarti di sini saya tuliskan ini hasilnya P, berarti P-nya adalah 5 berpangkat 2 pangkat N, N-nya adalah 3 dikurangi 1, kurang 1 di luar ya, bukan di bagian pangkat ya maksudnya, per 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 3 seperti ini. Nah ini hasilnya adalah 5 pangkat, nah 2 pangkat 3 nilainya 8 ya, 8 kurang 1 per 2 pangkat 3 nilainya 8. Berarti ini hasilnya adalah 5 pangkat 8 kurang 1 itu 7 ya, berarti 5 pangkat 7 per 8. Oke, seperti ini. Jadi bentuk yang kedua ini hasilnya adalah 5 pangkat 7 per 8.